Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan kita bisa melanjutkan ibadah puasa kita tahun ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari berbagai macam wabah dan musibah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau. Para pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hikmah daripada puasa. Setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia pasti memiliki hikmah, pasti memiliki tujuan-tujuan yang mana syariat tersebut diharapkan mampu merubah perilaku manusia dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan banyak sekali syariat-syariat dalam Islam, dan pada kesempatan dan di bulan yang mulia ini, bulan puasa, kita akan berbicara tentang hikmah daripada syariat puasa tersebut. Tentu sangat banyak sekali hikmah-hikmah dalam pensyariatan puasa, namun tentu semua itu tidak bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Paling tidak diantaranya adalah bahwa diantara hikmah berpuasa itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, maka tujuan daripada pensyariatan puasa ini adalah agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bagaimana? Simpelnya, takwa itu sebagaimana dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab ketika terjadi dialog dengan sahabat yang mulia juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa menurutmu takwa itu?" Kemudian Ubay bertanya kepada Umar bin Khattab, "Pernahkah kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri?" Kemudian Umar mengatakan, "Tentu pernah." "Nah, bagaimana kamu berjalan di saat jalan tersebut penuh dengan duri?" Maka kemudian beliau mengatakan, ya tentu kita akan memilih jalan yang selamat, jalan yang tidak ada duri. Ya, agar apa? Agar kita tidak tersandung ya dengan duri ataupun batu. Nah, begitu juga dengan takwa. Takwa itu sesungguhnya memilihkan kepada kita jalan yang selamat, menunjukkan kepada kita jalan yang selamat. Maka orang yang bertakwa itu artinya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ibarat tadi Ubay menganalogikan seperti orang yang berjalan di tengah jalan yang penuh dengan duri, maka kita akan hati-hati, sangat berhati-hati sekali. Nah, maka hikmah yang pertama daripada syariat puasa tersebut adalah meningkatkan keimanan kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu tidak mungkin kita hilangkan, yang mungkin adalah kita kendalikan. Yang mungkin adalah kita mengelola hawa nafsu kita itu agar apa? Agar tidak terjatuh dalam keburukan-keburukan. Nah, ini adalah hikmah yang pertama daripada syariat puasa itu sendiri. Kemudian pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan, hikmah dari puasa ini diantaranya
bahwa pada bulan ini sesungguhnya adalah bulan berbagi, ya, bulan merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di mana mereka yang dilanda kelaparan ataupun yang sejenisnya. Bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk berlapar, untuk haus, merasakan lapar, merasakan haus, agar muncul kedermawanan kita, agar muncul sikap, sifat, simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita yang barangkali mereka dilanda kelaparan, agar kita tahu begini loh rasanya ketika kita lapar, begini loh rasanya saudara-saudara kita ketika mereka kehausan. Maka di situ kita akan timbul rasa simpati dan berempati kepada saudara kita. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai diri kalian sendiri. Nah, maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersimpati, berempati kepada saudara-saudara kita, mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Nah, maka pada bulan ini kita umat Islam gemar sekali untuk berinfak, intinya gemar untuk menjadi orang yang dermawan. Dan karena memang Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW itu orang yang dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Nah, maka pada bulan ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang suka memberi, ya, kepada saudara-saudara kita. Terlebih keutamaannya apabila kita berbagi kepada orang yang berpuasa, man fattara shaiman kana lahu ajru misli ghairihi. Ya, kata Nabi, barang siapa yang memberikan buka puasa, ya, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang berpuasa tersebut, la yang khusus syai'an min siyamihi, tidak berkurang sedikit pun pahala daripada puasanya tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada puasa tersebut adalah hikmah daripada kesehatan jasmani dan rohani. Ternyata puasa itu selain dampak religiusnya luar biasa, dampak pada keimanan, dampak kepada hawa nafsu, Nabi mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng yang memelihara kita daripada kejahatan, kemaksiatan, hawa nafsu dan seterusnya. Ternyata puasa juga memiliki dampak terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Dengan berpuasa itu bisa menambah kesehatan kita, sehingga banyak orang yang menjadikan bulan puasa ini adalah momentum untuk menurunkan berat badan bagi orang yang berat badannya lebih, atau justru juga menambah berat badan bagi orang yang berat badannya kurang. Ya. Dalam sebuah penelitian seorang dokter di Jepang, beliau mengatakan dalam penelitiannya bahwa orang yang sering lapar itu umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak pernah lapar. Ya. Kita setiap hari, alhamdulillah ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, perut kita tak pernah merasakan lapar. Setiap saat belum lapar juga kita makan, bahkan berlebih-lebih ketika kita makan. Nah, sungguhnya dengan puasa itu mengajarkan kepada kita ada waktu di mana waktu perut kita ini kosong, sehingga kemudian barangkali membakar lemak dan seterusnya. Tetapi ketika kita berpuasa, jangan niatkan untuk diet, jangan niatkan untuk kesehatan tersebut, tetapi kesehatan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan puasa, hikmahnya akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani tanpa kita harus berniat ketika berpuasa untuk tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali 3 hikmah itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hikmah yang pertama adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian menumbuhkan rasa berbagi dengan sesama, terlebih kepada sesama kaum muslimin yang berpuasa. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kesehatan jasmani yang bisa kita dapatkan daripada syariat puasa tersebut.
Barangkali keterbatasan waktu ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.